Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-17. Pada episode sebelumnya, Datu Keling memberikan kerisnya yang mantraguna kepada Raden Pati. Keris tersebut memiliki panggilan lumbung rebab. Datu Keling meminta Pati untuk menyuruh Petue yang membunuh Cilinaya dengan keris lumbung rebab. Raden Pati itu pun langsung mengambil keris tersebut dan pamit. Malam itu Pati balik ke rumah dari istana dengan keris Datu Keling terselip di pinggangnya. Malam berlalu, pagi pun sudah tiba. Raden Pati yang sudah mendapat perintah dari Datu Keling untuk meminta Petue membunuh Cilinaya, secepatnya menuju kediamannya Petue. Petue merupakan orang pemabuk, keseharian selalu meminum tuak. Setiba di rumah yang dituju, Raden Pati memanggil pemilik rumah. Secepatnya dengan langkah tergesa-gesa Petue keluar menemui Raden Pati dengan makanan pelecing di tangannya. Petue sebenarnya di pagi itu hendak membawa pelecingnya ke tempat minum tuak. Saya diperintahkan Datu Keling mencari kamu untuk membunuh Cilinaya, ungkap Raden Pati dengan pelan supaya tidak terdengar sama orang lain. Mendengar perkataan Raden Pati, Petue menganggukkan kepalanya pertanda dia siap melaksanakan tugas. Saya minta izin untuk pergi minum tuak dulu Raden. Kebetulan pelecing ini juga sudah di tangan. Petue minta izin kepada Raden Pati. Kita harus pergi sekarang. Nanti setelah selesai membunuh Cilinaya kamu bisa minum sepuasnya, jawab Raden Pati. Kalau begitu saya habiskan pelecingnya saja. Kembali Petue minta izin. Raden Pati mengizinkan dengan menganggukkan kepala. Secepatnya pelecing itu disantap sebagai sarapan Petue pagi itu. Mereka pun langsung bergegas menuju kediaman Cilinaya setelah pelecingnya habis. Lama melakukan perjalanan, mereka pun tiba di gubuk kecil yang berada di tengah kebun. Raden Pati diikuti oleh Petuak langsung masuk rumah Cilinaya. Ternyata di dalam rumah tersebut tidak ditemukan orang yang mereka cari, karena Cilinaya sedang berada di halaman samping rumah dengan menggendong anaknya. Raden Pati keluar dari rumah dan mencari sekitar halaman sampai akhirnya bertemu dengan Cilinaya. Saya diutus oleh Datu Keling untuk membunuh kamu, ungkap Raden Pati. Cilinaya terkejut mendengar ungkapan Pati. Apa kesalahan saya? Tanya Cilinaya. Saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan perintah dari junjungan kami. Saya juga tidak menanyakan alasannya. Karena Datu Keling pada saat itu sedang marah besar. Jawab Raden Pati dengan suara lantang. Cilinaya terdiam dan sedih. Dia berpikir, kalaupun melawan tidak ada gunanya. Karena pasti akan kalah. Baiklah kalau begitu, saya minta izin untuk memberikan anak saya makan dulu. Karena ini yang terakhir, saya akan meninggalkan dia untuk selamanya, ungkap Cilinaya meminta izin ke Raden Pati. Baiklah, kamu bisa memberikan anak itu makan, tapi usahakan secepatnya. Jangan terlalu lama, jawab Raden Pati. Cilinaya pun mengunyah nasi dan memberikan anaknya setelah lembut. Air mata terus bercucuran, mengunyah nasi dan menyuapi anaknya berulang-ulang. Hati Cilinaya begitu hancur, melihat anaknya yang masih kecil. Siapa yang akan memberikan makan, yang akan merawatnya, sementara harus ditinggal saat usianya masih dini. Sesekali anaknya dicium, rambutnya dibelai. Saat-saat itu Cilinaya merasa hari terakhir bersama anaknya, sehingga dia meluahkan segala kasih sayang dan pelukan hangat seorang ibu. Sudah, cukup kamu memberikan anakmu makan. Sekarang kita berangkat menuju tempat yang sepi untuk membunuh kamu, ungkap Petue. Sabar, tunggu sebentar. Saya harus memandikan anak saya, sehingga saat ditinggalkan dia dalam keadaan bersih dan segar, jawab Cilinaya sembari mengambil air dan langsung memandikan anaknya. Sekarang waktunya kita berangkat, ungkap Raden Pati dengan marah. Cilinaya sambil menangis dengan cepat memandikan anaknya tanpa menjawab ungkapan Pati. Anak yang dimandikan justru tertawa melihat ibunya yang sedang memandikan dirinya sambil menangis, mungkin dianggap sedang bercanda. Cilinaya yang melihat anaknya tertawa dengan melihat dirinya membuat tangisnya menjadi-jadi, bahkan sampai terisak-isak. Air mata yang jatuh menambah debit air yang digunakan untuk memandikan anak lakinya yang masih kecil. Mari kita jalan. Sudah waktunya kita berangkat, ungkap Petue dengan kemarahan. Sebentar lagi, jawab Cilinaya. Raden Pati dan Petue tidak lagi memberikan izin lebih lama. Dengan gerakan pelan seperti tak bertenaga, Cilinaya berdiri sambil menggendong anaknya yang masih basah karena baru dimandikan. Petue langsung menggiring Cilinaya.
Inak Sudak yang berada di antara mereka tidak berani berkata sepatah kata pun, hanya tangisan yang tak henti-henti. Anak kecil itu pun diberikan ke Inak Sudak sementara saat lewat di depannya, Cilinaya mengambil kain ulung untuk menggendong anaknya. Dia mengambil lagi anaknya dari Inak Sudak, selanjutnya digendong dengan ulung tersebut, dan langsung pamit dengan ibu tua yang sebatang kara. "Mari Bu, saya pergi. Jaga diri ibu baik-baik," ungkap Cilinaya pamit ke Inak Sudak. "Silahkan anakku, sayangku, hati-hati, jaga diri kamu," jawab Inak Sudak sembari memeluk Cilinaya meskipun sudah tahu kalau Cilinaya akan dibunuh. Raden Patih, Petuet, dan Cilinaya bersama anaknya pun keluar meninggalkan rumah kecil tersebut menuju lokasi yang sepi untuk melakukan pembunuhan. Mereka sampai di sebuah lapangan yang ada di pinggir kerajaan Keling. "Cilinaya, cepat lepas anakmu, karena kamu akan dibunuh di tempat ini," ungkap Raden Patih. "Saya minta, jangan dibunuh di tempat ini. Terlalu dekat dengan kerajaan Keling. Bau mayat saya akan mengganggu Datu," jawab Cilinaya. Mendengar ungkapan tersebut, Raden Patih terdiam. "Saya minta dibunuh pada tempat yang sepi, yaitu di Tanjung Menangis. Di sana tempatnya rimbun, karena di tengah hutan," tambah Cilinaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.